Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wardana. Saya dari Prodi Teknik Teknologi Pertambangan dengan NIM 30220050048. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbon dioksida. Sebelumnya, apa itu karbon dioksida atau CO2? Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian tentang CO2 atau karbon dioksida? Apakah pemanasan global, polusi udara, atau efek rumah kaca? Jika kalian memikirkan tentang hal tersebut memang benar. Gas ini sering dikaitkan dengan hal negatif. Tapi, tahukah kalian bahwa tanpa karbon dioksida kehidupan di bumi mungkin tidak akan ada? Kenapa? Hari ini kita akan membahas tuntas tentang apa gas yang satu ini. Mulai dari apa itu sebenarnya, peran pentingnya di alam, sampai dampaknya jika jumlahnya berlebihan. Oke. Apa itu karbon dioksida? Rumus kimia CO2, struktur atom, satu karbon dan dua dioksida, wujud gas dan padatan. Secara kimia, karbon dioksida memiliki rumus CO2, artinya setiap molekul terdiri dari satu atom karbon yang terikat secara kovalen ganda dengan dua atom oksigen. Dalam kondisi normal, CO2 merujut gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan sedikit lebih berat daripada udara. Meskipun tidak berbau, konsentrasi yang terlalu tinggi bisa membuat kita merasa sesak napas. Salah satu sifat uniknya adalah kemampuannya berubah menjadi padat pada suhu sangat rendah, sekitaran di minus 78,5 derajat Celcius. Dengan bentuk padat, dia dikenal sebagai es kering atau dry ice. Berbeda dengan air es kering tidak menjadi cair, melainkan langsung berubah menjadi gas lagi. Proses ini disebut sublimasi. CO2 juga bersifat asam dan tidak mendukung pembakaran. Jadi, ia sering digunakan sebagai bahan pada mati. Peran penting dan siklus bagi alam. Oke, sekarang mari kita bicara tentang kenapa gas ini sangat penting. CO2 adalah bahan bakar utama bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan menyerap CO2 dari udara dan energi matahari untuk mengubahnya jadi makanan atau glukosa dan melepaskan oksigen yang kita hirup. Jadi, tanpa CO2, tumbuhan akan mati, oksigen akan habis, dan kita pun tidak akan bisa hidup lagi tanpa oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Selain itu, CO2 berperan besar dalam efek rumah kaca alami. Gas ini memerapkan sebagian panas matahari di atmosfer. Tanpanya, bumi akan menjadi sangat dingin. Diperkirakan suhunya bisa mencapai minus 18 derajat Celcius, sehingga air akan membeku dan kehidupan tidak akan mungkin berjalan lagi. Di alam, jumlah CO2 sebenarnya seimbang. Tumbuhan menyerapnya, sementara hewan dan manusia mengeluarkannya saat bernapas. Serta gunung berapi juga melepaskannya. Ini disebut siklus karbon. Oke. Dampak dan penggunaannya. Grafik kenaikan suhu bumi, gambar es mencair lalu beralih ke pegunungan dalam minuman bersoda, makanan dan medis. Lantas, kenapa CO2 sering dianggap musuh? Di sini masalahnya muncul ketika keseimbangan itu terganggu. Kenapa? Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, batu bara, minyak bumi, dan penambangan hutan melepaskan CO2 dalam jumlah masif yang tidak bisa diserap kembali oleh alam. Akibatnya, efek rumah kaca menjadi berlebihan. Panas terperangkap terlalu banyak menyebabkan suhu bumi meningkat, pencairan es kutub, naiknya permukaan air laut, dan perubahan iklim yang ekstrim. Ini adalah tantangan besar yang sedang kita hadapi di saat ini. Bukan di saat ini juga, tapi dari zaman sebelum-sebelumnya. Namun, di sisi lain, manusia juga memanfaatkan CO2 untuk banyak hal. Seperti, contohnya, 1. Industri makanan dan minuman. Ditambahkan ke minuman bersoda untuk memberikan rasa asam, efek berdesis atau efek kayak bersoda gitulah. Juga digunakan untuk pembuatan freezes, drying, atau pengawetan makanan. Untuk pemadaman api, karena tidak mendukung pembakaran dan berat, CO2 mampu menutupi api dan memutus pasokan oksigen. Nah, dan yang terakhir, salah satu contohnya ialah digunakan dalam prosedur operasi seperti laparoskopi untuk mengembangkan rongga perut, atau untuk menghilangkan kutil dan jaringan kulit dengan cara membekukannya. Oke, jadi kesimpulannya, karbon dioksida itu sendiri bukanlah jahat. Ia adalah bagian penting dari kehidupan. Yang menjadi masalah adalah jumlah yang berlebihan karena ulah manusia itu tersendiri. Memahami CO2 mengajarkan kita untuk menjadi keseimbangan atau menjaga keseimbangan. Bagaimana tetap maju dan berkembang, namun tetap menjaga alam agar tetap sehat.
dari hal kecil seperti menghemat energi dan menanam pepohonan. Itu semua membantu menjaga keseimbangan CO2 di bumi kita tercinta ini. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.